ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Diam aja nih. Udah ngantuk kok? Hah? Ngantuk kali ya? Udah ngopi belum? Belum ngopi. Kata Nabi. Iya. Iya. Hati-hati neng, Ya maaf Bu ya. Saya pada bangku jauh nih tadi jalan macet. Ya Allah, alhamdulillah. Nah enak kalau begini nih. Ini kalau begini bisa 2 jam saya Bu. Kuat 2 jam. Sampai jam 5 kuat. Bu, sampai jam 5 kuat. Saya nggak kuat. Kata Nabi, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang bakhil. Oh bakhil Bu. Pelit. Tahu pelit? Medit. Tahu medit? Koret, pantat kuning. Orang yang pelit itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah man dzukirtu indahu falam yusolli alayya. Yang dimana ketika dibacain nama aku, disebut nama aku, dia diem aja. Kagak mau baca sholat. Nah, makanya ibu jangan diem aja, nanti dibilang pelit sama Nabi. Ya, ulang lagi, kita ulang lagi sholawatnya seperti kita sudah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Macam-macam nih. Cek, halo. Cek. Iya. Cek low. Ini enak kali. Cek low. Ini aja dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama kita muliakan sahibul bait, sahabat saya Bapak Sutisna beserta keluarga. Kita doain mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, diberkahi rumah tangganya, dan mudah-mudahan berangkat umroh pergi selamat, pulang selamat, sehat walafiat, dan umrohnya umroh yang makbulah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga ibu-ibu jamaah majelis taklim, apa namanya Bu? Hah? Raudhatul Jannah, cakep banget namanya. Mudah-mudahan nih di surga semua nanti. Kelihatan wajahnya, kelihatannya nih wajah-wajah wanita solehah semua. Amin ya rabbal alamin. Ini udah jam 2 lewat. Berapa Bu? Hah? Plus 3 ya, dikit lagi nih mah. Ya. Singkat padat. Jadi ini kita diundang oleh Bapak Entu Sutisna untuk mendoakan, di mana beliau insya Allah tanggal 1 akan berangkat ke Baitullah melaksanakan ibadah umrah. Ada 3 panggilan di dalam kehidupan kita Bu. Ada berapa? 3. 3 apa Bu? Panggilan apa? Nah bingung dah. Ada 3 panggilan. Pertama panggilan sholat. Ya. Kita dipanggil sama Allah 5 kali sembahyang. Ya. Kita dipanggil 5 kali oleh Allah untuk menjalankan sholat. Maka itu ibadah sholat adalah ibadah yang paling penting dan paling utama dalam agama kita.
dibandingkan ibadah-ibadah yang lainnya, ini sholat adalah ibadah yang paling utama. Ya Bu? Ya Bu? Apaan? Sholat ibadah yang paling utama. Kenapa? Sebab kalau kita lihat yang namanya ibadah haji itu hanya bagi yang mampu. Ibadah umroh bagi yang punya duit. Zakat bagi yang mampu. Ibadah puasa Ramadan wajib bagi yang mampu. Tapi yang namanya sholat, mampu nggak mampu, kaya, miskin, sehat, sakit, tetap wajib sholat. Itu buktinya bahwa ibadah sholat ini panggilan Allah. Ketika azan dikumandangkan oleh muazzin di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu hakikatnya panggilan Allah. Allah manggil kita, hayya 'alas shalah. Hai umat Islam, hai ibu-ibu jamaah Majlis Taklim Raudhatul Jannah, ayo kita sholat. Makanya Bu, kalau azan udah dikumandangkan, tinggalin semua kesibukan kita, tinggalin semua aktivitas dunia kita, kita penuhi panggilan Allah. Ini kita kadang-kadang keenakan nonton TV, keenakan main handphone, keenakan main Facebook, keenakan main TikTok, keenakan main IG, keenakan buka YouTube, keenakan chatting di WhatsApp. Ya, begitu azan dikumandangkan kita kagak ngeh. Ya, tuh. Makanya Bu, kalau azan udah dikumandangkan, walaupun kita tiba nonton TV, matiin tuh TV. Ya, anak kita ngambek, matiin. Suami kita ngomel, matiin. TV-nya. Lelaki atu-atunya. Tuh, ya. Kenapa? Penuhi panggilan Allah. Kenapa? Sebab Allah Subhanahu wa taala telah banyak melimpahkan nikmat kepada kita yang gak bakalan dihitung Bu, nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ya, ngantuk kayaknya mah. Ngantuk ya Bu ya. Udah siang-siang begini ngaji. Enak bakal siang gini kita mau angkop-angkop ini. Tahu angkop-angkop? Lah itu bahasa ini Betawi bukan ini? Bukan. Campur. Ada Sunda, ada Jawa, apa lagi? Batak ada Batak. Betawi ada Betawi. Malah Betawi. Enggak Betawi ya? Saya doang berarti. Angkop-angkop itu kalau angkop-angkop tiduran tuh. Tiduran santai ya. Rebahan. Tuh namanya angkop-angkop. Ya, itu dah namanya selonjoran santai. Nah, itu. Ya. Kita lagi enak-enak kayak gini, enaknya kita depan TV, nonton TV. Tuh. Ya, sambil kita niat tayangan yang kita sukai. Atau kita buka YouTube, atau kita nonton TikTok. Ada ibu-ibu pengajian lagi joget. Ya Allah. Ya, nenek-nenek selfie di TikTok sambil pargoy. Ya Allah. Ada yang begitu di sini ada? Ada yang begitu? Nggak ada. Nggak ngaku kali. Nggak ada satu, banyak berarti. Ya Allah. Berarti kampung saya doang di Pekayon. Saya di Pekayon Bu. Pekayon. Saya di Pekayon. Pekayon. Tahu Pekayon? Mana? Mana yo? Jati Asih sebelumnya ya. Nah kalau ibu lihat ada MM tuh belok kanan, nah masuk ke perumahan Galaksi.
Nah, belok kanan ada Masjid Al Awabin, saya di belakang masjid ada rumah 2 lantai, ada mobil BMW-nya 3. Itu rumah tetangga saya. Nah, itu jamaah sekalian, itu panggilan pertama buat kita adalah panggilan sholat. Nah, ibadah yang nanti dilihat oleh Allah pertama kali adalah sholat kita. Kalau sholatnya baik, insya Allah ibadah yang lain juga akan baik. Makanya patokannya sembahyang, ya, patokannya sholat 5 waktu tuh. Makanya sholat kita kudu tepat waktu, di awal waktu, jangan ditunda-tunda. Di sini alhamdulillah ibu jamaah di sini sholat subuhnya awal waktu, yaitu awal waktu duha. Siang amat. Jam 6 bangunnya. Ya Allah. Dah, singkat. Yang kedua panggilan apa? Panggilan ketika kita selesai menjalankan kehidupan di dunia ini, kita kembali ke hadapan Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati kita tuh. Kapan mati nggak ada yang tahu. Cepat atau lambat, di mana dan kapan kita nggak tahu. Tapi kita semua pengennya mati dalam keadaan husnul, mati dalam keadaan baik. Makanya orang mati itu gimana kebiasaan ketika dia hidup. Marsyabba sabah alaih, siapa yang biasa baik, matinya baik. Siapa yang biasa ibadah, matinya ibadah. Yang biasanya baca Quran, mati baca Quran. Ada yang begitu, mati baca Quran. Selesai ngaji, shadaqallahul azim, atau plek meninggal. Itu namanya husnul. Yang biasa maksiat juga begitu, mati dalam keadaan maksiat. Naudzubillah min. Yang biasa hobi mancing, nah ini suaminya nih kadang. Ada yang hobi mancing, suaminya? Nggak ada, alhamdulillah. Masya Allah, mancing perkara jangan. Ada aja, ya. Loh. Jadi setiap detik, setiap menit kehidupan yang kita lalui adalah detik menit yang mendekatkan kita kepada kematian. Dan mati itu nggak kenal tua, nggak kenal muda, nggak kenal sakit, nggak kenal sehat. Kadang-kadang nggak sakit lagi, Bu. Tadi malam masih kongkong sama kita, masih chattingan sama kita di WhatsApp. Tahu-tahu pagi-pagi ada pengumuman di masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang tetangga kita, ya, Ibu Romlah binti Bapak Udin. Tuh, tadi malam jam 2. Kita kaget, temennya, tetangganya. Kenapa? Itulah kematian. Padahal sehat, gak punya penyakit apa-apa, gak kelihatan payah, tahu-tahu dipanggil oleh Allah. Ada yang kadang-kadang sakit udah lama tapi gak mati-mati, awet banget tuh, ya, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, makan udah disuapin, mandiin, tapi gak mati-mati. Anaknya malah mati duluan. Tuh, ya, itulah nggak kenal tua, nggak kenal muda. Makanya kita yang muda jangan senang dulu. Oh, gue masih lama mati, belum tentu. Ya, tuh. Yang muda mati, yang tua mati, presiden mati, orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, presiden mati, tukang persoden, Pak Camat, tukang tomat, Pak Gubernur, tukang bubur, Bapak Ustadz. Ya Allah, orangnya gemes banget mau mati. Ustadz belakangan, Bu, ya. Ya, Bu. Nanti kalau Ustadz mati duluan, siapa yang baca tahlil? Tapi namanya mati saya terserah Allah, ya. Yang namanya mati kita pasrahkan kepada Allah. Saya mah terserah Allah aja. Mau saya belakangan, ibu duluan, nggak apa-apa. Atau kebalikannya, ibu duluan, saya belakangan. Oh. Itu kadang-kadang yang sakit jamaahnya, yang mati jamaahnya juga.
bukan ustaz. Kemudian panggilan kedua. Nah, yang ketiga adalah panggilan ke Baitullah. Baik itu melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umrah. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Niatkan kita haji dan umrah itu adalah lillah, semata-mata mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pulang haji atau pulang umrah pengen dipanggil Pak Haji, pengen dipanggil Bu Hajah. Kalau dipanggil namanya kagak mau nengok, ya, dipanggil namanya nggak mau nyaut. Kenapa? Udah haji mahal. Ada yang begitu? Ada Bu ya? Ada begitu. Dipanggil namanya nggak mau nengok, dia ngambek. Oh haji mahal-mahal, pulang nggak dipanggil Bu Haji, nggak dipanggil Pak Haji. Nah itu salah niatnya. Apa tujuannya? Tak lain dan tak bukan adalah untuk kita mendapatkan keberkahan, mendapatkan menguatkan kesabaran kita. Di Mekah Masya Allah diuji banget ketabahan kita, diuji banget kesabaran kita. Cuacanya ini panas, begini lebih lagi panasnya. Belum lagi kita ibadah, ya, kadang-kadang ngantuk-ngantuk dibangunin tengah malam oleh pimpinan kita, ayo kita ke Ka'bah. Tuh. Belum lagi ujian-ujian yang lain. Dan tujuan yang utama adalah mudah-mudahan haji atau umroh kita menjadi umroh yang makbulah, umroh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tanda-tandanya di pantusnya sama Ibu Cika ya? Nanti akan kelihatan tanda-tanda apakah ibadah umrohnya ini diterima atau tidak. Tanda-tandanya apa? Pulang umroh menjadi lebih baik, akhlaknya lebih baik, ibadahnya makin meningkat, sama tetangga juga baik. Tuh, amin ya robbal. Itu. Sebab banyak Bu, zaman sekarang itu kalau kita pengen umroh gampang, asal punya duit. Ada yang 30 juta, ada yang 35 juta, ada yang 27 juta. Tergantung dah itu Pak. Kita mau yang mana, ya. Tapi yang sulit adalah menjaga, ya, menjaga ibadah kita setelah pulang. Jangan sampai kita ibadah udah mahal-mahal ke Baitullah, tapi pulangnya nggak ada bekasnya, nggak ada manfaatnya, nggak ada peningkatan ibadah. Tuh, yang tadinya belum pernah atau jarang ke masjid, pulang umroh jadi rajin ke masjid. Yang tadinya belum mau kumpul di pengajian, pulang umroh rajin kumpul di pengajian. Ini ada pengajian Bu ya, tiap minggu. Dua minggu sekali, lama amat. Bukan? Hah? Jadi sebulan 2 kali gitu. Biasanya pengajian seminggu sekali biasanya ibu. Oh gitu, iya. Alhamdulillah, yang penting pada ngaji dah ya. Jangan sampai kagak sama sekali. Kalau saya di Pekalian pengajian ibu-ibu itu seminggu sekali. Setiap Sabtu siang di Masjid Al-Awabin. Setiap minggu ada yang keliling tiap malam Jumat, pindah-pindah ke Yasinan. Di ini tiap malam. Jadi seminggu ada pengajian 2 kali di ibu. Soalnya kalau di perumahan agak lain, agak beda ya situasinya. Kita maklum. Yang penting ngaji, jangan sampai enggak. Kenapa? Sebab ibadah kita itu kalau kita nggak ngaji, nggak punya ilmu. Nggak tahu gimana sholat yang baik, gimana wudhu yang baik, gimana akhlak dengan tetangga. Tuh, bagian kita menjaga hati kita, jangan sampai ada penyakit hasud, dengki, ya, fitnah, ghibah, ya Allah. Tuh, hati-hati. Hidup bertetangga kita jaga. Sebab kata Nabi, siapa yang iman kepada Allah, iman kepada hari kiamat, fal yukrim jarahu, hendaklah dia muliain dia punya tetangga. Gak boleh kita dengki, gak boleh kita hasud, menjolimi, menyakiti tetangga.
Bahkan perintah Nabi muliain tetangga kita. Bukan cuma berbuat baik, bahkan muliain tetangga kita, kata Nabi. Bahkan dalam hadis yang lain, idza tabahta waraqatan fa'aksir ma'aha wa ta'ahad jidotaka. Kalau kamu masak makanan, masak sayur, banyakin kuahnya, bagiin tetangga. Kuahnya aja nggak apa-apa bagi, ini kebangetan. Ini kadang-kadang gitu kita kebagian baunya doang tetangga. Wah, kata tetangganya, enak banget masakannya. Atau cium, ya sedap banget. Ditungguin sama dia, nih nanti kayak bagi kita nih katanya. Ditungguin sampai sore sampai malam kagak nyampe. Itu masakannya, Hah? sisa masakannya Ya Allah. Tuh. Jadi kata Nabi banyakin kuahnya bu, bagi tetangga. Tapi kan kebangetan kalau bagi kuahnya doang mah. Ya, ilok. Entah-entah Nabi bilang banyakin kuahnya, bagi tetangga kuahnya doang. Kita masak bandeng pindang, bagi sepotong dah tuh. Apa buntutnya? Nah itu foto doang di update dia status WA. Alhamdulillah. Hari ini menunya bandeng pindang. Ya, semur jengkol, tetangga ngiat. Ya Allah. Hati-hati bu ya. Yang suka posting makanan-makanan, hati-hati. Jangan sampai menimbulkan nanti di hati kita tetangga kita nggak enak. Oh, ya hati-hati tuh yang posting makanan. Mau makan di mana kek? Ya, di restoran mana kek? Hati-hati. Banyak tetangga kita, teman kita yang kagak makan begitu. Ya, makanya kita di zaman sekarang itu media sosial, ya hati-hati kita kendaliin tuh, jangan sampai menimbulkan perasaan yang tidak enak dengan tetangga kita. Tuh, maka muliain tetangga kita, ya jangan sampai, jangankan manusianya, binatangnya aja nggak boleh diganggu. Tuh, tetangga kita punya piaraan kucing, sepanjang dia jaga kepiaraannya, ya tainya apanya dijaga, jangan kita nyakitin. Jangankan orangnya, binatangnya nggak boleh. Tuh. Walaupun dia bukan agama Islam, agamanya misalkan agama lain. Nah, apa tuh? Cek. Cek ya. Ini tandanya kode. Ya udah ini kudunya. Kode itu saya paham udah. Itu dia pada makan kali ya. Tuh kan pantesan. Iya, dia tandain jam sekiannya bunyi nih gitu. Udah azan belum? Udah azan belum? Masjid dekat nggak masjid? Dekat, belakang. Ya. Hanya bagaimana saya ngomong tuh lupa itu ah. Hah? Tetangga ya. Nah, jadi kita kudu muliain tetangga kita. Jadi orang yang berangkat umroh, tanda-tanda umrohnya makbulah adalah pulang umroh semakin meningkat ibadahnya, meningkat akhlaknya, meningkat semua-muanya. Amin ya robbal. Nah ini bu jamaah majelis taklim Raudatul Jannah, mudah-mudahan yang belum berangkat tahun depan atau bulan depan berangkat umroh semuanya. Amin ya robbal. Punya duit? Alhamdulillah, amin ya robbal. Ya. Ibu-ibu jamaah sekalian, jadi itu panggilan Allah. Mau kemana sayang cantik? Anak siapa sih ini? Tuh, ya Allah. Jadi sama dengan ibadah haji banyak yang mampu, banyak yang punya duit, tapi kadang-kadang kagak mau berangkat haji. Apa alasan dia? Belum ada panggilan. Tuh, ya. Maka kata Nabi apa? Siapa yang dia punya kemampuan berangkat haji, tapi tidak mau berangkat haji, tinggal pilih dia mati sebagai Yahudi atau Nasrani. Tuh. Na'udzubillah min. Kenapa dia takut dapat titel haji? Ya, takut bawa titel haji nanti pulangnya nggak bisa lagi maksiat.
nggak bisa lagi poya-poya, nyantai-nyantai. Tuh, udah jelek niatnya. Maka jamaah sekalian saya muliakan, yang penting bagaimana kita setelah pulang umroh ada perbaikan ibadah, makin rajin ngaji nih di majelis Raudhatul Jannah. Ngajinya ngaji apa, Bu? Ngaji fikih ya? Hah? Yasin, tahsin, apa lagi? Baca rawi kayak tadi gitu ya. Alhamdulillah tuh baca tadi enak banget bacanya. Sampai ngantuk-ngantuk saya. Saking enaknya tuh ya. Gak apa-apa Ibu yang baca rawi, lanjutin baca rawi ya. Baca selawat tuh banyakin. Kenapa? Nah ini bulan Maulid masih ada Maulid di mana-mana Bu. Saya tadi malam jam 12 malam setengah 1 ya panggilan Maulid. Ini besok saya mesti ke Lampung. Dari Lampung nyambung ke Jambi, terus ke Palembang, terakhir ke Aceh. Itu kalau ada yang ngundang. Iya. Ya. Kalau ada yang ngundang itu. Kalau enggak ya udah saya diem aja. Tapi pernah Bu saya di Riau, itu di kampungnya Ustadz Abdul Somad seminggu. Itu 10 tempat selama seminggu, Masya Allah. Itu namanya kampungnya Ustadz Abdul Somad, itu memang kepulauan. Jadi kita satu tempat ke tempat yang itu naik perahu, ya, laut ke laut, ya Allah, sampai ke tempat namanya Kuala Enok, itu udah dekat sama Singapura, kelihatan tuh lampunya tuh. Tengah malam jam 12 malam naik perahu nelayan, nggak ada dindingnya, tiba atap doang, nggak pegang lampu. Ya Allah, sebenarnya kalau mati bagaimana ya sebenarnya? Nggak pulang ke Pekayun ini. Gitu. Tapi alhamdulillah Bu selamat ya, pulang banyak pengalaman. Kenapa? Ya bulan Maulid berkah kita adanya di Muhammad, kita jadi banyak manfaatnya, banyak berkahnya. Ya, banyak bulan Maulid di mana mengadakan peringatan Maulid dibacakan salawat. Kenapa? Itu salah satu bentuk kebahagiaan kita dengan adanya Nabi Muhammad. Apalagi ibu-ibu nih. Ibu-ibu maksudnya lebih bahagia, lebih senang dengan bulan Maulid. Kenapa? Sebab Nabi Muhammad yang telah mengangkat derajat ibu-ibu. Kan dulu zaman jahiliyah perempuan gak ada apa-apanya, gak ada nilainya, gak ada harganya. Bahkan saya baca dalam sebuah kitab, waktu itu laki-laki bebas punya bini berapa aja. Ada yang bininya 10, ada yang 20, ada yang 40. Kalau ada temannya pengen demen sama bininya, mau nggak bini gua? Mau, ambil. Oh begitu Bu, saking perempuan waktu itu nggak ada harganya. Dalam Quran surat An-Nahl tuh Allah abadikan, wa idza busyira ahaduhum bil unsa zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadzib. Apabila ada bapak-bapak yang dia punya anak perempuan, maka zalla wajhuhu, wajahnya jadi hitam, mukanya hitam. Kenapa? Nahan malu, nahan aib punya anak perempuan. Maka Nabi datang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ya, itu untuk mengangkat derajat kaum perempuan. Sampai ketika ada sahabat nanya, siapakah di dunia yang paling aku cintai? Ummuka. Kemudian siapa lagi? Ummuka. Lalu siapa lagi? Ummuka. Ibumu, 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 summa abuka, kemudian bapakmu. Ibu diulang 3 kali, bapak cuma sekali. Tuh, alhamdulillah. Bapak sekali, ibu 3. Jadi ibunya 3, bapaknya 1. 1 bapak 3 ibu. Amin ya robbal alamin. Amin Bu. Kenapa jadi enggak? Ya Allah. Kan Nabi bilangnya gitu, ibumu, 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 ya kan, baru bapak. Jadi ibunya 3, bapaknya. Lah iya kan begitu. Emang apaan? Ya Allah. Tuh ya, sampai-sampai ada banyak lagunya tuh tentang ibu-ibu. Ada ibu lagu tentang perempuan. Lagu qasidahan zaman dulu itu. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan,
ngandung lagi, lahir lagi, ngandung lagi. Doh yang kayaknya ibu. Tuh. Ada nggak Bu ya? Sudah ya, selesai ya. Udah azan, jadi apa gua aja lu. Nanti doa ya. Allah telah mengangkat derajat kaum perempuan. Baginda Rasulullah telah mengangkat derajat kaum wanita. Maka mudah-mudahan dengan berkat Nabi Muhammad, nih ibu semua jadi wanita yang solehah. Tuh ya, sebab wanita solehah itu akan menjadi kebahagiaan buat suami ibu. Tuh ya, nggak ada kebahagiaan yang dapat dimiliki oleh kaum laki-laki kecuali dia mempunyai istri yang solehah. Apa tandanya? Iza nazar tahasyarat, gak dilihat sama suami kapan aja enak. Tuh, nggak tanggal muda doang enaknya. Di kadang-kadang kan ibu-ibu tanggal muda doang enak dilihat di Pekayon, tapi di sini insya Allah sama kayaknya. Loh, mau tanggal tua ke, tanggal muda ke, mau waya apa aja, kapan aja dilihat sama suami kita kudu pandai nyenengin hatinya Bu. Tuh, papa pulang kerja ya, kita buka dasinya, kita buka jasnya, kita tanya gimana papa hasil ngojek hari ini. Tuh. Lah emang apa? Boleh kan? Ojol pakai dasi boleh? Boleh. Tuh. Ya, suami berangkat kerja, berangkat ke PT, berangkat dagang. Tuh, doain, lepas dengan senyuman. Tuh. Ya, doain, senyumin, nyanyi indah. Tuh. Berangkatlah saya, hati-hati di jalan. Tuh. Ya kan, lagu siapa itu? Rita Sugiarto, tuh tukang nyanyi tahu. Tuh kan? Aku tidak minta oleh-oleh, emas permata dan juga uang, namun yang kuharap engkau pulang tetap membawa kesetiaan. Tuh. Nanti gue pulang besok nih Senin ya. Ya. Ini kode lagi deh. Cek. Ya Bu ya, besok ibu pagi-pagi Senin suami berangkat kerja kayak gitu Bu nyanyiin. Ya, apalin lagunya di Google. Ya. Cek. Cek. Ya. Jadi besok ibu Senin pagi ya, laki berangkat kerja kayak tadi nyanyiin tuh ya. Berangkatlah saya, kata lakinya aja, laki gue ngapa dia tumben-tumbenan nih. Sampai setan mana dia begini tumben-tumbenan tuh ya. Ibu jamaah sekalian, sekali lagi kita doain Bapak Sutisna ya, yang mau berangkat umroh dengan ya, Ibu Cika dengan anaknya ya. Kita doain. Nggak ada doa yang paling utama, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ibadah umrohnya makbulah ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dalam melaksanakan ibadahnya, pulang kembali selamat sampai kampung kita, nanti pulang bawa oleh-oleh, dibagiin ke rumah sekarung. Enggak, kita nggak minta oleh-oleh. Tadi kata lagunya itu Rita ya, kita nggak minta oleh-oleh, yang penting Pak Sutisna selamat gitu, ibunya selamat, anaknya selamat, nanti kita dia pulang selamat, kita diundang lagi selamatan ya, makan lagi kita insya Allah. Tuh ya, mohon maaf kita cukupkan dulu ya untuk pengajian kita pada siang ini. Saya mohon maaf apabila banyak bercandanya ya, banyak guyonannya, banyak kalimat-kalimat yang tidak berkenan. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kalau ibu mau lihat ceramah saya lagi, silakan buka channel YouTube saya. Di YouTube ada Ustadz Hidayah Official
Itu udah 3.500 subscriber. Nanti silakan boleh lihat di handphone. Ada foto saya tuh, keren banget, ganteng banget ya. Jangan lupa like and subscribe ya. Oh iya. Iya, udah Bu ya. Udah kan? Udah, nanti kapan-kapan. Hah? Nanya mau lama nanti. Bu, namanya ceramah mah Bu, mau lama, mau pendek, mau panjang sama aja. Amplop jadi lem. Emang kalau panjang ditambahin lagi lah, kagak. Jadi lem. Kalau dibuka ternyata bekas lemnya. Bercanda Pak Sukses, bercanda saya mah. Betul Bu, kalau kita ceramah, saya dakwah kemana sampai ke Kerawang, sampai ke mana, ke Depok, ke Bogor, macam-macam. Saya niat ikhlas lillahi ta'ala, tidak mengharapkan amplop, demi Allah. Hah? Dalamnya. Ya betul, nggak niatin amplopnya, nggak niat dalamannya, enggak. Tapi yang punya rumah, tapi betul, saya kan tadi berangkat sini kan saya bilang, begini, Umi ini ada undangan ngisi tausiah di daerah apa namanya nih? Ya, kan dia tahu Bu saya diundang ceramah kan. Ntar pulang kan dia nanya, ini mana beseknya, gitu. Biasa gitu, ini mana amplopnya, kan begitu. Kalau saya nggak bawa amplop, nggak bawa besek, kan jadi fitnah. Jadi seujur, jangan-jangan kemana nih? Kan begitu Bu ya. Jadi supaya nggak ada fitnah, tolong disiapin aja gitu. Bercanda, pantas bercanda sama. Ya, jangan dipikirin, ya kerjain aja. Bu, kita baca Fatihah buat kita semua Bu ya. Buat Tantis dan Ibu dan anak beliau dan kita semua jamaah Majelis Taklim Raudhatul Jannah. Mudah-mudahan biar pada sehat walafiat, berkah umurnya, berkah hidupnya, berkah rumah tangganya, anak-anak kita saleh dan salehah, dan mudah-mudahan kita semua bisa berangkat umroh, berangkat ibadah haji ke Baitullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu kafil mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'na biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha qasal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'awati ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika husna ibadatik. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minin wa minal ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'alna hajjana wa umratana umratan maqbulah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian mujamaah sekalian, mohon maaf bila ada kehilapan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.